Halo Sobat Geo, bertemu lagi dengan saya Farah Leovita dalam acara Big Focus. Kali ini saya akan berbincang mengenai informasi geospasial dasar bersama Bapak Arif Syafi'i selaku Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dari Badan Informasi Geospasial. Hari ini tema yang akan kita bahas mengenai informasi geospasial dasar dalam percepatan pemetaan dasar. Terobosan dan kebijakan apa sih Pak yang membawa kemajuan untuk BI selama kepemimpinan beliau ini? Dari sisi kepemimpinannya itu tadi, jadi mengubah suasana yang tadinya mungkin entropi tinggi, sekarang mungkin bisa diturunkan sehingga orang bisa berjalan bekerja ke arah yang sama untuk mencapai visi bersama. Itu dari sisi kepemimpinannya. Tapi dari sisi terobosan-terobosan yang ada sebetulnya banyak. Saya coba ambil mungkin yang di bidang informasi geospasial dasar ya. Satu, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan geoid Indonesia, seluruh Indonesia, atau mungkin 95% lah wilayah Indonesia sudah tercover dengan geoid. Padahal geoid ini dulu mungkin hanya mimpi ya. Jadi sampai tahun berapa ya, 2008 kita baru punya sebagian, Kalimantan, Sulawesi, itu pun dengan bantuan dari luar negeri, masuk pembiayaannya. Ada kerjasama hibah dari Denmark. Kita survei gaya berat menggunakan pesawat di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, alhamdulillah 2017 ini kemarin itu didorong supaya segera diselesaikan geoid ini. Karena geoid ini sebetulnya sistem referensi tinggi. Apalagi waktu itu kita sudah tahu Pak Hasan bahwa ini akan peta dasar skala besar lebih mendesak dibutuhkan, sehingga referensi tinggi harus segera selesai. Nah, alhamdulillah 2019 kemarin kita sudah bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri, artinya alat, SDM dan sebagainya sudah bisa menggunakan punya BIG sendiri. Kita kerjasama dengan teman-teman dari perguruan tinggi dan geoid selesai. Kemudian yang lain mungkin kayak percepatan penyediaan peta dasar. Ini sudah diinisiasi sejak tahun 2017, 2018 yang lalu. Kita bicara ke Bappenas, akhirnya ada usulan Blue Book, pemerintah saat itu tidak ada pembiayaan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai selesai ke Green Book, sudah ditetapkan sebagai daftar prioritas proyek yang harus dibiayai. Tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Kalau ini jadi, insya Allah tahun depan kita sudah mulai percepatan peta skala besar, skala 1/5000 seluruh Indonesia, kita sapu semua. Itu dan diharapkan 2024 nanti ini selesai. Nah, ini dengan adanya peta dasar skala besar ini kita punya national base data. Seluruh wilayah Indonesia itu akan punya data semua, sehingga BIG nanti tinggal fokus ke pemutakhirannya. Dan ini saya rasa peran Pak Hasan sangat besar ketika mewujudkan menggolkan ini supaya bisa sampai ke dibiayai. Kita ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Anggaran, ke Bappenas dan sebagainya. Dan untuk percepatan peta dasar skala besar, saya juga agak kagum. Strategi apa saja Pak yang dilakukan ke depannya? Kan kita sudah dapat nih prioritas. Nah, strateginya agar nanti makin cepat. Yang namanya percepatan itu pasti bukan bisnis as usual. Bisnis as usual itu artinya kita selama ini menggunakan akuisisi, menggunakan teknologi foto udara, lidar dan sebagainya. Kalau ini yang namanya percepatan, kita nggak bisa memaksakan pakai metode ini. Kenapa? Karena satu metode ini satu relatif bagus, sangat bagus, best quality, tapi mahal biayanya. Dan waktu penyelesaiannya bisa lebih dari 100 tahun dengan menggunakan resource yang ada, artinya pesawat, kamera yang ada di Indonesia, ditambah 2,5 kali lipatnya pun itu baru selesai 100 tahun lebih. Kapan user mau pakai? Nah, akhirnya kita harus memikirkan metode
yang itu bisa mengcover Indonesia dalam waktu 2 tahun akuisisinya. Artinya teknologi apa yang bisa digunakan? Ya berarti teknologi yang harus terbang tinggi supaya bisa mengcover area yang lebih luas. Terbang tinggi, kendalanya awan. Nah berarti harus teknologi yang bisa tembus awan. Karena foto udara lidar itu nggak bisa tembus awan. Nah itu dari teknologi radar salah satu alternatif yang akan kita gunakan sebagai data utama. Bukan hanya satu teknologi, kita akan kombinasi teknologinya. Mungkin sebagian wilayah bisa pakai lidar, bisa pakai yang lain atau pakai satelit. Tapi dengan teknologi radar ini kita bisa mengcover seluruh Indonesia dalam waktu 2 tahun menggunakan pesawat ya, airborne, terbang sekitar 10.000 km. Cakupannya jauh lebih luas daripada foto udara dan lidar, sehingga kita bisa bercepat. Kemudian untuk keperluan produksi peta dasarnya itu mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi yang memungkinkan dilakukan otomasi. Jadi nanti kita sudah coba cari teknologi 70% proses itu otomasi nanti. Yang 30% ini manual editing. Nah ini tetap butuh orang banyak. Dengan ini pun masih butuh sekitar 800 sampai 1000 orang untuk secara paralel mengerjakannya. Jadi kita mencari teknologi kombinasi yang mungkin satu, tapi juga teknologi yang bisa digunakan untuk percepatan. Ada otomasi, artificial intelligence, deep learning, itu yang kita gunakan. Kalau enggak, ya ratusan tahun lagi selesainya. Nah, nanti pemutakhirannya baru bertahap dengan teknologi yang lebih baik. Kira-kira apa yang sebenarnya saat ini sudah cukup baik, tapi akan lebih ditingkatkan lagi di percepatan peta dasar ini, Pak? Ini dari kebijakan Pak Hasan. Oh, oke. Dari sisi kebijakan kita sudah on the track ya. Artinya tadi kita fokus di kalau IGD akan fokus di penyediaan peta dasar skala besar. Karena ini dibutuhkan oleh banyak user, kementerian, lembaga, Pemda, masyarakat sudah menunggu. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana membangun atau mengembangkan pemanfaatannya, utilisasinya. Ini berarti apa? Pembinaan kepada peta dasar ini digunakan sebagai acuan untuk membuat peta tematik. Berarti dengan adanya peta dasar ini, maka BIG harus membina KL Pemda untuk bisa membuat peta tematik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Satu itu belum selesai. Harus juga dibina bagaimana menggunakan peta dasar dan peta tematik itu untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ke masyarakat ya berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi nyusun EDTR misalkan, itu butuh 18 tema. Salah satunya peta dasar, 17 tema lainnya tematik. 17 tema peta tematik ini itu harus dibuat dengan mengacu pada peta dasar. Nah dari sini baru bisa disusun EDTR. EDTR nanti digunakan untuk perizinan misalnya, investasi atau perencanaan pembangunan. Baru nanti pembangunan jalan terencana dengan baik. Baru ada manfaat ekonomi, ada manfaat sosial dapat. Sehingga kita nggak cukup hanya menyediakan peta dasar, tapi kita juga harus bisa mengkoordinasikan kepada KL Pemda kapan peta tematik tertentu harus dibuat setelah peta dasarnya ada, bagaimana cara menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Nah dari sini baru akan terasa manfaatnya di pembangunan. Nah ini yang mengerjakan siapa? Ya harus dibagi-bagi, bukan IGD. IGD sampai tersedia peta dasar, tapi membina penyelenggara IG tematik, membina pengguna IG itu adalah tanggung jawabnya dari Deputi IGT. Kemudian data-data semua ini harus bisa diakses. Nah ini nanti tanggung jawabnya Deputi IG. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah mulai clear, ya. Sehingga diharapkan tidak dalam waktu yang lama begitu peta dasar selesai ini sudah bisa digunakan oleh pengguna yang lebih luas lagi. Manfaatnya terasa jadi. Berarti untuk sekarang sudah berapa persen Pak ketersediaan peta dasar skala besar ini? Malu saya sebutnya kalau nyebut itu. Ini kan jadi catatan Pak nanti. Oh, dulu kita di tahun 2020 baru sekian persen nih. Peta skala besar 5.000, 1/5.000, sekarang baru tersedia 1,9% dari seluruh Indonesia yang luasnya 1,9 juta kilometer persegi. Jadi kita nggak bisa bilang
Oh, baru sudah selesai 1,9%. Tapi yang harus kita sebut adalah kita masih belum punya 98,1% wilayah yang belum ada peta dasarnya. Makanya di sini, ya, Pak. makanya itu butuh percepatan. Kita nggak bisa pakai business as usual. Bukan hanya sisi teknologi, SDM-nya pun harus kita siapin, baik SDM BIG maupun SDM pelaksananya nanti. SDM BIG juga harus menyesuaikan ke teknologi-teknologi yang akan digunakan, percepatan. Dia nggak bisa santai nih sekarang. Teman-teman harus sudah kita kondisikan bahwa mereka punya pekerjaan berat 4 tahun ke depan. Karena harus selesai 2024. Kenapa selesai 2024? RPJM-nya sudah diketok, sudah ditangani Presiden, peta dasar skala besar, seluruh Indonesia harus selesai 2024. Ya kita, ya teman-teman harus kerja keras sih. Tapi harus semangat. Oh iya dong. Bukan berarti impossible, ya. Kalau kita sinergi semua, insya Allah ini mudah kok. Nah, teknologinya ada, SDM juga insya Allah ada. Dibantu dengan otomasi, dengan teknologi juga, sehingga kita nggak terlalu berat sebetulnya. Tinggal mengkondisikan, menyiapkan orang yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan ini. Mengenai pemanfaatan peta dasar. Nah, ini saya akan sedikit bergeser ketika pasca gempa Palu kemarin. Oke, ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih Pak Hasan dengan kebijakannya terhadap penanganan pasca bencana Palu, karena untuk di media massa sendiri banyak sekali mention tentang bagaimana peran BIG. Nah, dari internal BIG sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya kejadian bencana Palu ini itu untuk BIG itu lesson learned. Banyak sekali kita belajar di situ. Di mana di situ kita dituntut makanya wilayah Indonesia ini wilayah rawan bencana. Tidak ada satupun wilayah yang itu bebas dari bencana. Dimulai gempa bumi, tsunami, banjir mungkin, kebakaran hutan dan sebagainya. Itu yang alami, belum yang buatan manusia masih ada. Sehingga untuk menghadapi bencana kita butuh informasi tadi, peta dasar, peta tematik yang terkait, supaya masyarakat tahu saya tinggal di daerah rawan bencana. Kalau saya tahu ini rawan bencana, saya harus siap-siap apa. Pindah ke tempat lain juga ada rawan bencana yang lainnya. Itu dari sisi mitigasinya. Nah, tapi lesson learned dari Palu adalah ternyata BIG itu untuk kesiapan ketika ada bencana segera turun ke lapangan, petakan kondisi terakhirnya atau terkininya, kondisi kerusakannya, petakan mana yang lokasi-lokasi yang misalkan rusak parah, korban di mana lokasi pengungsian, butuh suplai logistik dari mana, itu butuh informasi semua kan, butuh informasi geospasial sebetulnya. Nah, contoh kemarin kasus Palu adalah yang namanya penanggulangan bencana itu ada respon, ada tanggap daruratnya. Ini sekitar 3 bulan biasanya. Setelah itu ada masa pemulihan, ada rekonstruksi dan recovery. Ya. Nah, di masa tanggap bencana ini tujuannya adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Bagaimana mengatasi orang yang terdampak bencana, pengungsian tetap bisa hidup layak lah. Nah, tapi di pasca recovery ini didesain ulang wilayahnya. Kayak Palu kemarin kita desain ulang. Mana yang itu rawan likuifaksi, kita petakan, ini mau dipindah kemana masyarakatnya. Nah, di situ butuh informasi geospasial, butuh peta dasar. Nah, selama masa tanggap darurat ini, ya, itu BIG turun, memetakan ulang Palu seluas kalau nggak salah sekitar 2000 km persegi dengan teknologi foto udara dan lidar. Kita kerahkan waktu itu kalau ada 4 pelaksana yang punya kapasitas foto udara dan lidar. Kita petakan, dan itu harus selesai sebelum recovery jadi, karena untuk recovery mereka butuh peta untuk merencanakan mana lokasi yang tepat untuk relokasi penduduk, mana yang rawan bencana dan sebagainya, yang patahannya ada di mana sih. Nah, lalu terpetakan semua kemarin, dan di situ PUPR, ATR, BPN, instansi di daerah itu merencanakan relokasi, rekonstruksi itu berdasarkan peta dasar yang dibuat oleh BIG. Semua KL Pemda yang terkait itu menyusun dengan peta BIG. Nah, di situ akhirnya satu data yang digunakan. Semua bekerja di data yang sama. Alhamdulillah ya, di situ lesson learned kita bahwa kita harus punya
kayaknya ke depan punya tim komando yang ketika ada bencana harus langsung bisa diterjunkan. Artinya teknologinya harus kita punya, SDM-nya harus siap anytime. Kemarin kan kita belum nggak punya nih, kamera pun kita nggak punya. Ke depan perlu dipikirkan bahwa kita punya resource, sumber daya yang siap dideploy anytime ketika terjadi bencana. Bukan hanya saja, orang-orangnya pun harus siap diterjunkan setiap saat, harus kuat mental, karena yang namanya daerah bencana pasti mungkin hotel nggak ada, logistik terbatas, harus seperti itu. Nah ini yang lesson learn yang kita peroleh, dan di sini Pak Hasan kalau membuat kebijakan kan, oke, bantu laksanakan, ya di bawah yang harus siap mengerjakan. Saya rasa Pak Hasan dukungannya di situ. Bisa disebut banyak orang yang menyebut bahwa Pak Arif salah satu orang yang cukup dekat dengan Pak Hasan. Begitu ya? Iya. Dekatnya di mana ya? Nah, boleh ceritakan Pak, mungkin Bapak paham mengenai kiprah Pak Hasan di UN dan di Angegen. Kalau terkait dengan UN dengan Angegen, ya memang karena satu sama-sama Pak Hasan, dan itu tanggung jawab saya juga di situ ya. Angegen kan terkait dengan nama rupa bumi, itu bagian dari IGD juga. Nah di Angegen dulu mungkin saya sebutkan. Di Angegen ini kita punya BIG, itu punya peran aktif sebetulnya. Pak Hasan itu sejak tahun 2017 itu ditunjuk sebagai Vice Chair Angegen. Jadi wakil presidennya lah Angegen seluruh. Ada dua tuh boardnya, ada chairnya, ada dua orang vice chair. Pak vice chair itu salah satunya Pak Hasan, Pak BIG. Dan itu sudah dua periode nih, kan 2 tahun 2 tahun, 2017-2019, kemudian 2019-2021. Jadi beliau nanti menjabat sampai 2021. Nah kemudian aktivitasnya juga cukup intens. Setiap 2 tahun kita ketemu internasional di New York, ada sidang Angegen. Salah satunya adalah untuk Angegen ini sebenarnya organisasi PBB yang berisikan expert yang terkait dengan nama rupa bumi. Jadi United Nations Group of Expert on Geographical Names. Jadi yang namanya nama rupa bumi, toponim, ini sebetulnya sudah warisan internasional dan sangat penting. Contoh, saya ambil satu contoh. Di Palu itu ada wilayah yang likuifaksi, Balaroa. Itu dulu nama kampungnya, nama daerahnya itu Nalonjo. Nalonjo itu arti daerah setempat, itu adalah tanah yang tenggelam. Nalonjo itu artinya tanah yang tenggelam. Artinya kalau kemudian diganti dengan Balaroa, nama lain. Nah, sebenarnya masyarakat dulu sudah punya kearifan lokal sebetulnya. Wilayah ini wilayah bencana, kasih nama yang sesuai dengan bencananya apa, sehingga masyarakat bisa lebih hati-hati. Nah, ini pentingnya nama rupa bumi. Makanya kita concern, ya, aktif terus di Angegen ini, dan di regional pun kita aktif. Kebetulan saya chair untuk Angegen Asia Southeast Division. Ini yang ASEAN, chairnya saat ini Indonesia, itu gantian biasanya. Tapi 4 tahun ini sampai tahun 2022 nggak salah, itu 2018 ya, 2019, 2021 juga, itu dijabat oleh Indonesia. Kemudian saya sebagai chairnya. Nah, kita akan ada meeting internasional nanti, harusnya di Bali tahun ini, tapi karena kondisi COVID mungkin kita lakukan virtual. Nanti fisiknya kita akan ulangi, ketemu di Bali tahun depan. Untuk yang aset ya. Angegen aset ya. Hal yang sama dengan UNGIM. UNGIM pun kita aktif terus di sidang-sidang di New York. Sekarang sedang aktif menyusun action plan untuk IGIF, istilahnya Integrated Geospatial Information Framework. Jadi ini bagaimana sebuah framework kerja supaya informasi geospasial ini bisa diintegrasikan. Nah, masing-masing negara itu membuat action plan. Nah, Indonesia untuk itu ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk membuat IGIF, National Action Plan ini. Negaranya ada Nepal sama apa saya lupa. Ada 3 negara yang menjadi pilot project. Nah, Indonesia di pilot project. Kemudian ada juga UNGGIM AP, Asia Pasifik. Jadi UNGGIM itu United Nations Group of Expert on Geospatial
Global Geospatial Information. Jadi lebih ke bagaimana informasi geospasial ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Makanya salah satu fokusnya termasuk SDG, bagaimana Sustainable Development Goals. Bagaimana informasi geospasial berperan untuk mempermudah pencapaian goals dari SDG tadi. Ada 17 goals, ada 169 indikator, ada target, nanti ada sekian ratus lagi indikator, banyak sekali. Nah itu butuh peran informasi geospasial. Tapi ini lead-nya di IGT, bukan di IGD. Lalu yang paling terakhir adalah harapan Bapak ke depan setelah Pak Kepala sudah purna bakti dan akan mendapatkan Kepala BIG yang baru. Apa harapan BIG? Ya, seperti biasanya mungkin ya. Jadi kalau ada pergantian kepemimpinan seperti ini, ya yang baik itu harus bisa dilanjutkan dan yang kurang harus bisa diperbaiki. Bahkan yang baik ini harus bisa ditingkatkan lebih baik lagi, dan tantangannya mungkin lebih besar sekarang. Salah satunya percepatan. Kita sudah ditunggu oleh banyak user terkait dengan data, bagaimana informasi geospasial ini bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Yaitu saya rasa penerus Pak Hasan harus bisa memahami ini, ya, bahwa ada perbedaan pendapat, keinginan di bawah, itu suatu hal yang wajar. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, background yang berbeda, masing-masing punya penafsiran sendiri-sendiri. Tapi yang perlu adalah ya kita harus menyamakan persepsi semuanya. Kita sepakati inilah yang akan kita tuju. Masing-masing unit di BIG ya harus bisa menempatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mencapai visi yang sama. Nah, ini yang harus bisa di-maintain oleh penerus Pak Hasan, siapapun itu. Terima kasih Pak. Oke, sip.